Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali di channel Sekedar Biaja. Oke teman-teman, tanpa basa-basi, kita mau ngetes joran tegek betok pol panjang 270 cm. Ini penampilan di luar ruangan. Jujur, saya nggak suka dengan warnanya kurang genjreng begitu ya. Ya apa boleh buat lah. Pilihannya cuma ada itu waktu di toko. Dan oke teman-teman, sekarang inilah momen yang paling saya suka. Satu, dua, tiga. Nah, keluar kan, ya kan, keluar. Nah, ini adalah momen sliding joran tege. Nah, sekarang kita mau coba ukur-ukur dan angkat beban. Apakah nanti dia kuat ataukah patah? Simak videonya baik-baik. Semoga ini bisa menjadi bahan rujukan bagi teman-teman yang mencari joran tege ruas pendek yang paling imut. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, ini sudah saya ukur. Jujur saya kemarin meteran tukang itu nggak tahu kemana. Ini sudah saya kasih penanda. Saya menggunakan meteran jahit yang panjangnya 150 cm. Ini dari ujung ke ujung yang sudah saya kasih tanda ini 150 cm. Kemudian turun lagi saya tambahkan 50 ya, 50 cm. Itu adalah tepat 200 atau 2 meter. Kemudian ini 51 sampai dengan 85, totalnya adalah 235 cm teman-teman. Jadi fixnya itu adalah 235 cm. Apakah akurat? Ya mohon maaf jika ukuran ini nanti tidak akurat, tapi itu yang sudah saya ukur secara pasti teman-teman ya. Kemudian kalau dari actionnya, meskipun kecil, ya lebih cenderung ke medium hard ya teman-teman ya. Penjualnya kemarin bilang ini mediumnya, ini actionnya kaku mas, karena dia jorannya mini ya, tergolong kaku. Tapi kalau saya perhatikan lagi, saya tes seperti ini, dia lebih ke medium ya, medium hard ya. Jadi kaku tapi ujungnya sedikit lentur ya, masih nyaman lah. Kalau untuk mancing dibilang kaku sih enggak, dibilang lentur juga enggak, ya cukupan lah, yaitu tadi medium medium hard sih menurut saya seperti itu. Nah sekarang kita coba kita angkat beban. Di depan sudah ada sebotol air mineral ya. Kita timbang dulu berapa supaya nanti teman-teman tahu hasilnya kayak apa. Saya menggunakan satu botol ya. Apakah ini kuat gitu loh teman-teman ya. Kita tes ya nanti ya. Nah sekarang kita nyalakan dulu, kita timbang. Jumlahnya ada 663 gram teman-teman ya. Ya bisa diperhatikan dengan angkanya di situ. Itu real ya, nggak ada tipu-tipu. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita angkat bebannya. Jujur saya agak takut juga ya, karena yang kemarin yang harganya lebih 2 kali lipat dari ini aja patah. Tapi ternyata ya dia berhasil ngangkat beban tersebut teman-teman ya. Ini sedikit saya pantul-pantulkan juga nggak ada masalah. Cuma ya agak was-was juga sih, karena mengingat jorannya itu pendek ya. Seperti itu, jadi nggak ada masalah. Ya kurang ekstrim sih, cuma saya kira ini sudah menjadi tolak ukur menurut saya sih ya. Nah jadi ini teman-teman ya, ini tadi begini cara saya ngangkat beban. Saya tali pada bagian ujungnya kayak gitu, dan itu airnya. Jadi real, ini nggak ada settingan atau editan, nggak ada teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi hasil dari tes beban joran tegek betok pol panjang 270 yang ada 12 ruas ini. Kesimpulannya adalah apakah dia recommended? Ya tentu dia recommended. Karena apa? Poin yang pertama adalah dari segi panjangnya ya. Dari segi panjangnya yang sangat ergonomis sekali, yang sangat pendek. Mungkin ini yang menurut saya yang terpendek mungkin ya. Ya ini ya, yang cukup pendek, yang ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan bentuknya pun juga kompak. Terus kemudian dia kuat, ya kan. Jadi itu poin pertamanya adalah ini, dia cukup mini, dibawa untuk melipir. Jadi kalau teman-teman kerja kemudian sambil melipir, ya ini sangat cocok sekali teman-teman ya. Bisa dimasukkan ke dalam jok ya kan, ataupun mungkin ya dimasukkan dalam tas. Ini sangat ya mini sekali, sangat mudah sekali untuk dibawa. Kemudian yang kedua tadi udah saya sebutkan, dia itu juga cukup kuat ya, ngangkat beban sekitar 600 sekian gram tadi itu nggak ada masalah. Ya mungkin kalau
ngetes saya tadi kurang ekstrim ya, tapi setidaknya tadi sudah bisa ngangkat lah dengan beban sekian itu daripada joran teke yang sebelumnya saya review itu harganya yang lumayan mahal, tapi baru satu angkatan pun sudah patah. Itu pun bebannya masih berat beban yang diangkat ini tadi. Itu teman-teman. Jadi yang pertama tadi adalah kemudahan kita untuk membawa, yang kedua adalah dia itu juga cukup kuat, ya kan? Dan yang ketiga untuk harganya ini lumayan terjangkau untuk joran tegek betok pul yang ini. Si sellernya sih mengatakan dia terbuat dari karbon ya. Nah, saya sendiri juga masih belum paham masalah bahan karbon yang bagus atau enggak. Yang jelas ini sih katanya karbon, ya kan. Jadi itu teman-teman kesimpulannya. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang lebih tahu dari saya, komen dong di kolom komentar tentang joran tege ini. Meskipun namanya betok pul, ternyata dia nggak dispesialisasikan untuk ikan betok saja ya. Ini untuk nila juga bisa, namun tidak disarankan untuk nila-nila yang babon ya, yang babon yang besar-besar itu, ataupun mungkin lele, ataupun mungkin teman-teman bawa di kolam galatama yang nggak cocok teman-teman. Jadi ini memang dikhususkan untuk acara melipir ria ya. Jadi untuk ikan betok oke, untuk nila yang mungkin sekitar ya 4 jarian itu masih ngangkat lah, ini masih kuat. Kemudian kalau lele ya lele sayur itu jelas kuat. Kalau di atasnya itu ya bisa dibayangkan sendirilah gimana nanti hasilnya, ya kan. Ya mungkin itu saja. Kalau masalah kelemahan dari joran ini, bukan dikatakan kelemahan ya. Kalau menurut saya sih kekurangan sih. Ya kekurangan, kalau kelemahan kan kaitannya sama powernya ya. Tapi kalau untuk kekurangan sih mungkin hanya ini teman-teman ya. Yang pertama dia nggak ada balancer atau pemberat ya. Pemberat itu mungkin kalau ini bahannya dari aluminium yang agak berat sedikit mungkin bisa agak gimana ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang punya Oregon Silincah itu pasti bisa kan itu ya, nggak hanya Oregon Silincah sih, kemarin yang bawahnya ada aluminiumnya itu agak terbantu begitu loh. Jadi dia nggak terlalu doyong ke depan gitu kan. Itu menurut saya pribadi sih, selama saya menggunakan joran teke itu kayak gitu. Kemudian tapi poin plusnya adalah dia nggak mudah karat ya gitu ya. Cuma saya punya pengalaman dengan tutup plastik kayak gini, dia itu rentan aus ya teman-teman ya. Jadi ketika kita slide untuk nutup ini, dia lepas. Jadi sini mudah dol ya istilahnya ya, udah dol begitu. Tapi nggak semuanya sih, nggak semuanya. Kemudian saya lem menggunakan lem jahat dan akhirnya udah nggak bisa dilepas lagi untuk joran teke saya yang satunya lagi itu. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada tambahan atau mungkin pertanyaan silakan dong coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini dan selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.